jadi full time freelance transcriber. Gimana tuh kerjanya? Gimana sih lu bisa nyangkut di Gitar Plus tadi tuh? Jadi yang penting ketika kita ngalamin penolakan itu ya kita nggak boleh berhenti. Maksudnya ketika kita passion sesuatu ya nggak ada yang bisa ngeberhentiin kita sih harusnya. Awalnya ngobrolin musik, lalu bisa jadi ngobrolin apa aja yang asik. Selamat datang di ruang tamu Rumah Seni Yusak. Semoga bermanfaat. Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang di ruang tamu RSY, podcast saya Yusak Hartoko dari Rumah Seni Yusak. Hari ini langsung aja saya kedatangan tamu, seorang teman yang sulit saya lupakan. Dia tuh yang berjasa banget mengenalkan gua teknologi, ngenalin gua cara nulis ya. Gua kenal Sibelius, gua kenal PowerTap. Terus ngeracunin gua dengerin yang Odd Time, Polyrhythm, aneh-aneh gitu. Karya fenomenal dia, Tikus-Tikus LB, sulit gue lupakan ya. Walaupun itu gak berhasil gue mainkan karena gue kabur. Terus, nah ini dia nih. Dia yang membuat kenal nama-nama besar seperti Azumi, Akira Fubuki. Off the record kalau yang gitu harusnya gak gue sebutin. Dihapus, oke. Gitaris yang asik, seorang DJ, dan ini yang pengen gue agak bahas malam ini yaitu transcriber. Mungkin profesi yang agak jarang didengar nih di lingkungan musisi Indonesia. Give some love everybody to my friend Gatot Alindo. Halo. Weh. Yusak. Buset. Ini saya dari dimensi lain ya, nggak apa-apa ya agak seperti ini view-nya. Nggak apa-apa Tot, apa gue ikut kelihatan setengah kayak lu ya, gini segini nih ya. Oke Tot, nggak apa-apa. Biar agak industrial gitu maksudnya. Ya kan? Thank you udah datang loh ini ke sini jadi tamu gue walaupun ya, asik, virtual. seru, man. Thank you. Gue mau wawancara lu kan ya ini ya. Gue nggak yakin bisa jawab kalau lu yang ngasih pertanyaan. Tot, kalau misalnya gue minta lu kenalin diri lu ke orang-orang gitu, gue pengen denger sih sebenarnya kayak kan kalau kenalin, halo saya Yusak, seorang seniman, mengajar. Nah kalau lu kira-kira kalau gue minta, Tot kenalkan dirimu, apa yang mau lu bilang Tot? Oke, tergantung kapan sih sebetulnya. Kalau sekarang sih gue introduce ya saya Gatot Alindo transcriber sih sebetulnya. Karena ya fokusnya makin ke situ sebetulnya. Gitu, bro. Gitarisnya nggak disebut gitarisnya ya? Gitarisnya ya itu pembicaranya lain lagi nantinya. Jadi gue sih sebetulnya mengintroduce diri gue sebagai transcriber karena ya itu sih yang gue lakuin 10 tahun terakhir ini, fokusnya ke situ. Tapi bukan berhenti main gitar sebetulnya. Jadi ya gitar itu sekarang lebih ke bagian buat gue hobi lah, fun gitu. Udah bukan pekerjaan lagi. Keren. Tapi kan lu habis launching itu kan, ada band lu launching lagu kan, iya nggak? Yang gue lihat lu sering. Ya itu gue. Apa namanya? Saat ini gue sedang bergabung sama Sick Minded ya. Itu juga benar-benar berkah banget sih buat gue karena itu kan bandnya udah lama banget ya, legendaris banget, dan gue diajak sama Marcel, drummernya sekaligus produsernya untuk gabung juga gitu di tim itu. Sebelumnya kan Sick Minded itu hanya berdua ya. Vokalisnya Mas Odi dan foundernya Mas Rudi Sujarwo. Oke. Cuma mereka waktu itu tahun 2019 mau nge-reboot lagi jadi sebuah grup band, jadi kayak super grup gitulah. Ya satu kehormatan sih buat gue untuk bisa ikutan sebetulnya. Begitu bro. Gua garis bawah itu super grup tuh ya. Super grup tuh isinya pasti orang-orang super juga kan? Ya buat gue sih orang-orang yang inspiring banget ya. Dari Mas Odinya sendiri kan vokalis getah, yang ya ex-vokalis getah, terus Mas Rudi juga sebagai sutradara film. Ya kan? Namanya terus cukup terkenal. Marcel teman lama gue. Terus keyboardisnya Mas Adra Karim juga, yang cukup aktif juga di scene jazz di berbagai scene juga. Dan basisnya Mas Aldi juga, ya cukup aktif juga lah di dunia grunge sebelumnya. Jadi
senang banget sih bisa diketemuin sama mereka gitu. Kalau buat gua memang inspiratif banget sih band itu, khususnya gitarisnya sih. Jadi ya itu gitarisnya tuh. Gitarisnya paling biasa aja sebetulnya, bro. Tapi cuma gitarisnya aja yang gimbal kan. Yang lain nggak bisa yang lain. Oh iya, supaya stabil aja ngambil filmnya ada gimbal gitu. Oke. Kalau lu bercanda gitu gue bisa juga tuh. Itu yang ngajak lu tadi kan Marcel kan, yang punya kakak cantik itu kan. Mas Chandra Winata itu kan, yang main di film. Jadi kita death joke nih hari ini ininya temanya. Bisa kita masukin sih buat yang ngerti aja. Bisa sampai subuh sih, bro. Kalau temanya death joke bisa sampai subuh. Yang nonton nanti meninggal dalam kegaringan gitu. Yang gua bingung kenapa mereka masih nonton ya, udah garing masih nonton terus. Oh iya, betul. Gila, kenal tahun 2000 kita ya. Ketika kita masuk sebuah kampus yang mengubah hidup kita kan, ya nggak? Betul. Dan gue bisa kabur ya dari kampus itu, gue kabur akhirnya. Dan lu yang selesai ya, gue anak ini durhaka, gue kabur. Iya. Itu yang mau gue tanya, kita kuliah di kampus musik, ambil jurusan musik, kepake nggak itu? Ya. Kepake nggak sama lu? Apanya nih? Ijazahnya? Ijazahnya, iya ijazahnya. Atau ilmunya deh? Kepake sih. Ilmunya, oke. Kepake gimana tuh? Gimana? Ijazahnya dulu ya. Ijazahnya kepake akhirnya gue kemarin kan waktu tahun 2014 sempat apply. Jadi tahun 2014 tuh gue, pokoknya tahun 2010 gue ibaratnya kayak hiatus aja gitu, nggak main musik lagi. Karena fokus sama partitur, tapi ya gue juga kan mesti cari pekerjaan ya. Akhirnya gue apply di satu perusahaan startup game dan jadi sound designer di situ. Ya kepake lah ijazahnya. Oke. Oh jadi karena harus ada ijazah gitu. Oke, jadi ijazahnya kepake di situ ya. Akhirnya kepake for the first time and for the last time, karena gue udah umur segini udah resign sih, udah nggak bisa daftar lagi di mana-mana ya. Terus kalau gitu sekarang cara lu kerja gimana dong? Kalau lu nggak bisa daftar kemana-mana, udah resign dengan usia lu sekarang, jadi apa yang lu kerjain sekarang, Tot? Kalau sekarang sih gue jadi transcriber full time, jadi full time freelance transcriber. Gimana tuh kerjanya? Kebetulan sih sekarang gue udah bergabung sama satu badan atau ya website sih ya, jadi kayak site gitu khusus untuk transcribing, namanya Tunescriber. Nah, gue kerja di situ. Jadi ini tuh sebenarnya udah jalan paralel ketika gue kemarin kerja sebagai sound designer. Tapi waktu itu statusnya jadi side hustle lah buat gue, karena sebelumnya kan gue di majalah Gitar Plus nih. Oke. Passion gue tuh ya pokoknya gue harus selalu transcribe aja. Keren. Apapun yang terjadi gitu, karena gue butuh banget itu gitu. Jadi ketika waktu itu sayangnya Gitar Plus terpaksa bubar gitu ya, akhirnya ya gue ibaratnya nyari lah gitu, nyari passion gue itu gimana caranya supaya bisa tetap ninggalin legacy aja, bisa ngebantu orang juga gitu dari yang gue kerjain. Makanya gue waktu itu berawal dari Upwork dulu cari kerjaan gitu, sampai akhirnya tim dari Tunescriber kayak semacam pitching lah, cari potensial transcriber saat itu, dan gue beruntung banget bisa masuk situ gitu. Oh, jadi lu nggak freelance dong kalau memang gitu? Atau memang itu disebutnya freelance juga, Tot? Sebetulnya freelance ya, karena nggak ada kontrak kerja, tapi gue kalau lu lihat di website Tunescriber ada muka gue sih. Okay. Cuman nggak ada kontrak kerja sih, jadi ya itu yang gue amazed sama perusahaan-perusahaan modern sekarang gitu ya. Iya. Nggak ngelihat lu siapa, nggak ngelihat lu lulusan mana. Gue nggak diminta sama sekali ijazah musik atau apa gitu, tapi dia cuma minta lu bisa nggak kerjain kayak ada semacam satu project test buat mereka. Oke. Lu bisa kerjain ini nggak dalam waktu berapa hari, nanti kita lihat hasilnya gitu. Dan gue lulus saat itu gitu. Pasti lulus sih kalau menurut gue. Deg-degan juga sih, men. Hasil transcribe lu tuh keren, maksud gue ya rapi, enak dibaca gitu. Jadi waktu gue pertama kali lihat Sibelius, lihat power tab ya kita dulu ya, waktu sama lu tuh, itu tuh gue lihat kerjaan lu. Setelah lihat kerjaan lu, gue lihat kerjaan orang tuh kayak ada yang kurang gitu ya, kok kayak enak baca ini gitu. Bukan berarti jelek, tapi kayak ada seninya, ya nggak sih? Kayak ada
Iya. kayak ada tulisan tangan orang tuh kan semua orang bisa nulis dong. Tapi ada yang tulisannya tuh kayak dibaca tuh enak. Nah, gua nggak ngerti. Lu transcribe kan sebenarnya lu pakai software dong, ya kan? Lu Iya. ya mekanismenya kita bisa belajar. Tapi kenapa outputnya kayak bisa beda gitu sih? Eh, Lu ada jurus tertentu nggak? Ada ya, ada simpanan jurus ya? Nggak juga sih. Itu maksudnya tergantung sih karena sekarang apa ya jenis produk yang keluar dari partitur gue sekarang tuh ada macam-macam. Yang pertama authentic transcription, Oke. yang kedua partitur sederhana. Partitur sederhana yang ya contohnya yang kayak piano and vocals gitu. Oke. Ya mungkin yang lu lihat kemarin yang versi authentic transcription ya. Yang mana lebih mahal dong? Sebetulnya bukan lebih mahal lebih murahnya, tapi prosesnya berbeda banget. Jadi yang pasti gue banyak belajar dari buku-buku di luar sih sebenarnya untuk hal itu. Jadi yang namanya penyajian itu penting sekali, layout segala macam. Wow. Karena software tuh kan benar-benar kaku gitu. Iya. Iya. Tuh, kita harus bisa ibaratnya gimana caranya nata itu supaya enak dilihat lah kayak makanan lah, disusun, nggak cuma masak udah taruh di piring langsung cemplang-cemplung juga orang mungkin jadi nggak selera ya. Kalau walaupun ingredientnya sebenarnya enak gitu. Ya partitur juga gitu. Karena kita harus ngebantu terutama untuk yang pakai sih sebetulnya. Justru membantu mereka bukan mempersulit sih. Ya itu sih. Keren. Keren tuh. Gitu bro. Gua nggak ngerti loh. Maksud gua kan ya ada ya orang kayak lu ya. Main gitar, ngulik gitar, tiba-tiba passionnya ke transcribe gitu, ke nulis. Buat gua tuh itu agak unik sih. Sebenarnya awalnya gimana sih Tot? Kok lu jadi kenapa nggak? Apa lu nggak pernah berpikir jadi Stevie Vai gitu kan? Lu bawain Hand on Heart, maksudnya Satria. Nah ini menarik nih. Gimana awalnya? Iya. Kalau sebetulnya ya ketertarikan gue sama partitur tuh udah lama banget ya. Jadi pertama kali gue encounter sama musik itu sebenarnya kalau backgroundnya balik lagi gitu, gue tuh waktu kecil tuh senang nyanyi sebetulnya. Balik. Terus waktu gue betul, iya bener. Oh oke. SD gue udah paduan suara gitu. Ya cuman mungkin kalau sekarang suruh nyanyi sih orang pada pingsan ya. Pantesan lu kalau menurut gua di kelas apa dulu yang nyanyi-nyanyi itu lu kelihatan banget bakatnya sih Tot. Oh masa? Lanjut, sorry. Lanjut. Cuma ya maksudnya pertama ya encounter gue dengan musik tuh sebenarnya dari vokal sih, karena gue senang nyanyi. Dulu gue hobinya ngerekamin kaset kakak gue nimpa gitu, gue nyanyi random gitu deh. Terus waktu SD gue mulai diajarin sama kakak gue piano, pakai buku yang anak kecil yang ada gambar-gambar sederhana gitu, ada partiturnya, dan gue belajar baca di situ diajarin. Buat gue sih nggak ngeri ya, kalau sekarang orang kan lihat partitur kadang ngeri, tapi pada saat itu buat gue sih kayak semacam simbol gitu yang untuk diulik gitu. Itu sih yang bikin gue pertama kali ngelihat partitur itu, dan akhirnya ya buat gue oh ternyata kita bisa belajar musik lewat partitur. Jadi ibaratnya kayak belajar baca lah. Ketika anak baru belajar baca, ngelihat tulisan di pinggir jalan dibacain semua ya, kebayang kan ya? Iya. Oke. Ya, gue juga baru punya anak nih lagi belajar baca, jadi inget juga ya. Maksudnya proses gue waktu itu lihat baca partitur sebenarnya lebih simpel sih. Karena gue memang tidak dididik secara klasikal gitu. Tapi gue sempat kepaksa disuruh les piano juga sebetulnya waktu SMP. Oke. Cuman semua itu buyar ketika ada Green Day, Nirvana. Gue langsung pindah ke gitar kopong gitu. Dan direkomendasi sama kakak gue untuk les. Suruh les klasik. Gitarnya klasik? Ikutlah. Iya, gue ikutan sebentar, berapa bulan, tapi gue nggak betah. Walaupun ada partitur di situ, tapi gue ngerasa ekspektasinya kok beda ya. Gue pengen kayak Green Day sama Kurt Cobain, tapi kok nguliknya klasik gitu. Jadi gue caw waktu itu gue nggak mau deh pokoknya. Nah dari situ gue mulai mengasah kemampuan otodidak gue untuk belajar musik by ear. Dan gue sangat suka banget itu. Tapi di satu sisi, gue punya kelemahan gampang lupa, men. Oke. Itu. Dan nah cuman gue kan punya daya ingat, apa sih maksudnya punya memori pernah kenal partitur kan. Oke. Nah gue mencoba untuk mengcombine itu, gue catat apa yang pernah gue pelajarin. Awalnya dari situ sih awalnya. Yang gue inget banget waktu SMP gue pernah nulis intronya Honestly Harem Scarum pakai buku musik yang kan SMP kita suruh punya tuh buku garis. Ya. Ya awalnya dari situ, dan
ya the rest is history. Gue keterusan sih ya. Jadi ketika gue kuliah, gue sebenarnya cukup terlambat punya komputer. Jadi ketika waktu SMA anak-anak udah punya komputer, teman-teman gue masih belum gitu. Gue masih mainnya ngulik-ngulik lagu pakai kaset gitu ya. Nah ketika gue mulai kuliah punya komputer, first thing in mind gitu, gue pengen ngulik musik pakai komputer. Nah di situ gue mulai kenal yang namanya software musik. Waktu itu Cakewalk Pro Audio 8 atau 7 ya? Ya. Iya, itu kan sebenarnya bukan software partitur, semacam kayak MIDI sequencing ya. Iya, betul. Cuman dia ada fitur, gue nggak suka piano roll-nya sebetulnya. Gue karena lebih familiar ngelihat partiturnya. Ada kan kalau di Cakewalk tuh. Ya, seperti di Logic sekarang lah ada yang notation-nya. Nah, gue jadi waktu itu men-sequence MIDI pakai mode itu. Karena buat gue lebih familiar gitu. Buat gue. Jadi itu awal-awal gue men-transcribe. Jadi ketika gue pertama kali belajar software Pro Audio itu ya, gue bikin MIDI semua musik alternatif yang gue suka kayak Sugar Ray gitu. Gue bikin semirip mungkin gitu MIDI filenya gitu. Gila. Tanpa disadari gue tuh sedang men-transcribe sebetulnya, tanpa disadari. Pada masa itu belum ada ini ya, apa job bikin -1 ya? Belum ya. Kalau udah ada lu bisa kerja itu loh. Itu gue masih kuliah di Unpar, itu gue masih kuliah sipil itu. Tapi kalau lu aja bilang SMA apa lu kuliah dulu ya di Unpar ya sebelum kita ketemu di UPI ya. Iya. Lu baru punya komputer tuh pada waktu itu. Begitu lulus, gue karena waktu itu di perkuliahan tuh ada mata kuliah yang wajib pakai ya banyak lah. Akhirnya gue ya udah deh, gue ya minta komputer deh gitu akhirnya. Cuman ya first thing yang gue pikirin itu sih, yang pertama kali gue cari ya itu, dan gue anteng di situ aja, bukan gaming sih ya, sekali-kali gaming, tapi ya gue lebih suka ngulik-ngulik MIDI itu waktu itu ya. Iya. Itu sih keren ya. Seru. Selain keren main gitar gitu. Apalagi gue ya telat banget. Jadi spek komputer pertama gue itu dibikinin sama Gatot sama Adi ya. Jadi gue jauh lebih telat lagi daripada lulus semua. Iya, betul. Tapi ya nggak ada kata terlambat sih. Daripada nggak sama sekali, betul nggak? Keren. Ya. Selalu memotivasi nih. Mas Gatot, kalau kata panggilan pada masa itu kan ya, Mas Gatot. Tot, kalau gue bilang berarti cita-cita lu tercapai, Tot, sebagai seorang transcriber. Iya atau enggak sekarang ini? Atau gimana? Banget sih, sebetulnya banget. Dan masih on the way. Jadi, ya kita flashback lagi ya, ketika gue SMA itu sambil ngulik gitar, gue tuh seneng banget sama majalah Guitar World. Oke. Dan yang bikin gue semakin suka partitur, karena ada contekan di situ. Zaman dulu Guitar World ya, yang sama zaman sekarang beda banget. Zaman dulu tuh ada tabulatur dan notasi. Nah, dari majalah Guitar World itu gue makin mengapresiasi tabulatur sih sebetulnya. Dan ngelihat lu waktu zaman Hotel California lu masih SMP kali ya? Atau SD kali? Gue lupa ya. Enggak lah, gue udah mau kuliah itu. Kita kan emang beda. Hype banget kan? Iya. Itu zaman gue sekolah hype banget kan. Cuman begitu di buku itu ada, gue ngulik tuh rasanya seneng banget bisa ngelihat ketika teman-teman gue lagi ngulik bagian yang sulitnya nggak tahu gimana caranya, gue tinggal nyontek doang gitu. Gue ngelihat itu benefitnya sangat-sangat ya luar biasa banget sih buat gue. Gue seneng banget sih. Iya. Buat gue kayak semacam hacking gitu dengan ngelihat partitur itu. Karena kita ya yang Guitar World gitu loh, akurasinya gede, dan dari situ gue sering ngeliat kan ini siapa yang transcribe, Andy Aledort biasanya, Jeff Perrin. Nah ketika gue waktu itu punya komputer, udah mulai kenal teknologi email, gue mulai browsing kan, gue ngeliat ternyata ada websitenya si Andy Aledort, dan gue nekat aja email ke dia. Gue nanya, ya gue lupa sih bahasanya gimana, cuman intinya gue nanya, ya Om itu kalau mau bikin partitur kayak di majalah Guitar World pakai apa sih gitu. Gue nanya gitu doang. Ya gue nggak berharap dibalas juga sih, gue pikir siapa gue lah ya. Cuman beberapa minggu kemudian dibalas email gue sama dia. Wow, oke. Iya, kebayang nggak lo? Lo idol lu balas email lu saat itu ya, untuk tahun berapa tuh? Tahun 2000-an. Gila siapa gue gitu. Kalau zaman sekarang mah kan di sosmed lu di like sama artis tuh kayak seneng apa banget gitu ya. Iya, seneng banget. Iya. Dan gue dibalas waktu itu, dikasih tahu pilihannya overture atau finale. Cuman waktu zaman kita kan agak sulit ya cari ya.
Software bajakan juga masih sulit carinya gitu. Akhirnya ya dari situ sih gue termotivasi terus untuk lanjutin itu. Dan mimpi gue untuk jadi transcriber kayak Andy Aledort itu ya kecapainya ketika gue di Guitar Plus sebetulnya, karena itu kan majalah the best in Indonesia yang passionnya mengangkat gitaris segala macam. Gue benar-benar merasa terhormat banget bisa contribute di situ, seperti mimpi gue ketika ngeliat majalah Guitar World gitu. Keren. Benar-benar dream come true lah saat itu gitu. Keren. Iya, gue lihat perjalanan lu. Jadi waktu lu cerita gini gue bisa kebayang sih perasaan lu. Dan keren ya, gue setuju, itu keren banget. By the way, gimana lu bisa nyangkut mungkin lu bisa cerita, gue pernah dengar ceritanya sih dari lu, tapi mungkin lu bisa cerita, gimana sih lu bisa nyangkut di Guitar Plus tadi itu? Ya, yang pasti dari cerita yang gue bakal ceritain ini intinya yang namanya rekomendasi itu sangat penting ternyata. Nice. Jadi, gue modal nekat lagi, gue cari lagi di website Guitar Plus, gue kontak Guitar Plus. Cerita, gue transcriber, gue kasih sampelnya, gue bersedia, bla 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 bla, nggak dibales, men, sama Guitar Plusnya. Oke. Sempet pundung sih gue sebetulnya, dan ya udah deh nggak apa-apa. Lagian kan waktu itu kan transcriber juga Mas Andi Owen ya, master gitu, master gitar ya, gue ya siapa gue lah gitu. Satu ketika gue sempat ngebantu The Cinnamons, band akustik. Ya disitulah sebenarnya kesempatan untuk kenal sama Mas Mudia yang jadi editor in chief-nya. Waktu itu mau menginterview The Cinnamons. Nah di situ akhirnya mulai diintroduce nih. Ini Gatot ini additional gitar ini bisa transcribe. Nah dari situ sih sebetulnya ya yang namanya rekomendasi itu mungkin penting ya. Mungkin karena kalau kita random people kadang-kadang bikin proposal surat-surat gitu, mungkin orang kadang nggak percaya kali ini benar atau enggak gitu. Iya, mungkin gitu sih. Cuman ya sisi baiknya ya sampai hari ini ya gue walaupun Mas Mudia udah nggak di Guitar Plus, cuman kita masih berhubungan baik sih. Jadi ya bersyukurlah bisa ketemu gitu intinya. Oke. Di edisi sebelumnya Tot, gue ngobrol sama, lu pernah tahu nggak Andy Lee, basis pemain bass. Dia sering-sering dibilang kayak John Myung-nya Indonesia lah tuh. Karena bawaannya dia kayak John Myung gitu. Nah, gua kemarin gua ngobrol sama dia. Dia tuh di-endorse sama Warwick, yang mana gua rasa Warwick tuh merek asik ya. Dan gua nggak pernah lihat orang di-endorse Warwick. Mungkin gua aja nggak tahu, tapi gua jarang lihat gitu. Dia nggak terafiliasi dengan salah satu band yang well known gitu. Misalnya apalah, sebut nama band Indonesia yang kita bisa sebut. Misalnya Cinnamons tadi atau apa gitu ya. Band yang memang di belantika musik Indonesia tuh kedengaran dia tuh nggak terlalu terdengar gitu. Tapi dia bisa di-endorse sama Warwick-nya. Nah, gua tanya kan sama dia, gimana sih kalau ada orang pengen kayak lu di-endorse gitu, nggak punya band yang jelas, band apa yang gede, tapi kok ada orang mau endorse lu, gimana? Nah, dia bilang ada satu momen di mana dia bantuin RI1. RI1 tuh bandnya Mas Roy sama Ivan Bumerang. Nah, semenjak dia terlibat sama band itu, lalu kesempatan berdatangan gitu. Nah, ini juga gue sama dengan cerita lu tadi kan. Karena ada tadi lu, kalau bahasa lu tuh rekomendasi dari tadi Cinnamons tadi, akhirnya lu bisa kebuka jalan untuk masuk ke Guitar Plus. Berarti kita tetap berusaha, kita tetap ngembangin kemampuan kita, tapi akhirnya kita tetap butuh satu momen ya. Butuh momen yang ngebantu kita maju gitu kali ya. Betul. Jadi yang penting ketika kita ngalamin penolakan itu ya kita nggak boleh berhenti sih. Berapa kali emang lu ditolak, Tot? maksud gua tanya gitu tuh gini. Sering. Sering ya? karena gini. Cerita lagi sebetulnya. Oh, boleh cerita. Oke. Jadi ada buku kompilasi IMJPI ya, yang dibuat sama Mas Dion, itu gitaris jazz yang cukup ternama ya. Iya, gua lihatnya di Facebook waktu itu komunitasnya, dan ya gue kayak semacam ya dulu kayak masih kayak dalam tahap development lah, karena gue seingat gue itu dibikin berapa lama gitu, cukup lama gitu. Iya. Gue nekat lagi biasa. Oh gitu ya, sempet juga ya? Kontak lagi langsung gitu. Bro, gue Gatot Alindo transcriber. Gue excited banget, wah keren banget nih project lu, bla 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 bla. Ada yang bisa gue bantu nggak gitu? Nggak dibalas lagi.
Lalu gimana? Cuman ya gue nggak sakit hati juga sih. Dan akhirnya nggak lama kemudian gue kan lagi sama Tesla nih proyekan nih. Ya. Jadi ternyata Mas Dion itu kenal Tesla dan Mas Dion tuh ngontak Tesla. Mas Tesla, lu punya partitur nggak? Lagu lu masukin dong ke MJPI. Ada Mas Gatot yang nulis gitu kan. Nanti gue kontak deh, gue minta file ke dia. Nah dari situ sih. Okay. Karena waktu itu gue juga kan sempat nulis album It's All Yours bareng sama Heru. Waktu itu gue sharing gitu ya, transcribe setengah-setengah gitu, masing-masing 5 lagu, dan sempat diproduksi dalam bentuk buku untuk dijual ke show-nya Tesla di luar gitu, di Jerman kalau nggak salah. Oke. Ya di situ ya itu ada beberapa lagu yang dipakai juga, dan ada dari album barunya Tesla juga yang ditulis khusus untuk IMJPI saat itu gitu. Oh. Ya betul-betul yang namanya rekomendasi itu sangat penting sih. Cuman gue emang kandel banget sih. Gue sering banget kayak gitu ya. Cuman ya nggak apa-apa. It's okay. Oh itu note penting banget sih buat gue. Note penting banget. Gue rasa buat yang denger juga itu note penting banget. Jadi kalau ada penolakan jangan menyerah. Tetap kerjain apa yang kita kerjain. Terus maju terus ya. Jangan berhenti ya. Betul. Karena mereka nolak kita juga nggak bisa ngeberhentiin passion kita sih. Jadi dengan atau tanpa project mereka, gue akan terus transcribe sebetulnya. Sebetulnya yang rugi ya mereka sih sebetulnya. Sombong banget. Berkaitan dengan sombong itu, Tot, mau ngasih tempat lu buat sombong lagi. Kalau gitu kan lu ditolakin terus, ada gak yang lu tolakin? Oh, sombong ya. Tolakin. Kalau sekarang sih sebetulnya bukan nolakin sih ya. Jadi kalau sekarang sih gue lebih bukan nolak sih ya, tapi lebih milih aja, kayak maksudnya project mana yang diambil, karena waktu tuh lebih berharga sih untuk umur-umur kayak kita ya sekarang ya. Kayak lu. Kita cuman beda berapa bulan juga. Beda jauh loh kita, Kakak Gatot, beda jauh. Ini walaupun gua telat masuk UPI karena pernah di Unpar, lu kan di TK udah naik 7 kali. Udah dah, lanjut cerita lu. Bahaya nih ngomongin umur. Iya. Ya maksudnya gue lebih milih project aja sih. Jadi kayak apa sih yang gue lebih appreciate sekarang pekerjaan yang transcribing dari kalau untuk lokal ya. Ya. Untuk karya sendiri sih ketimbang cover sih, karena cukup pelik lah untuk masalah hak cipta segala macam di sini. Jadi masih PR sih. Oke. Jadi itu sih kalau buat gue sih lebih ke situ. Jadi kesannya sombong kalau kayak ini lagu orang kok nggak mau gitu. Ya itulah maksudnya. Tapi ada cara sebetulnya kalau lu mau transcribe lagu orang. Ya. Bisa lewat Tunescriber, karena Tunescriber bayar royalti. Itu yang pasti. Jadi ya untuk teman-teman yang mau jadi transcriber juga, karena memang harus legal juga sih. Ya. Oh ya, setuju. Ya gimana juga ketika kita menjadikan itu mata pencaharian, ya harus unsur legalnya mesti dipastikan juga. Oke, setuju gua. Lu tuh menurut gua bidang lu tuh agak unik sih, Tot. Udah mah jarang, jalan ke sananya susah. Terus nggak kebayang ngebangun rekomendasi tadi tuh nggak kebayang. Karena kan kalau kayak lu tuh, cuman itu tadi ya, kalau gua note juga soal passion lu. Jadi lu bilang tadi tuh gua nge-note banget bahwa ada proyek mereka atau nggak ada proyek mereka ya gua bakal tetap transcribe karena itu passion lu gitu. Nah itu tuh keren. Cuman ya untuk misalnya gini kan, cita-citanya apa? Punya band terkenal, jadi endorser brand tertentu, jadi transcriber. Lah kalau ini kan lu mau jadi band terkenal, bikin band, bikin rekaman, jadi endorser latihan, jago, show, sekarang medsos lu pamer aja, ntar ada yang tertarik. Transcribe, lu ketemu Gatot. Apa yang harus dipupuk, Tot? Kalau ada orang mau cita-cita, gue mau jadi transcriber, apa yang harus dikerjain? Menurut lu langkah-langkahnya apa yang bisa di-share? Ya, yang pasti ya kita mesti banyak jam terbang ya untuk transcribe ya. Jadi dan ternyata transcriber juga ada spesialisasinya sih sebetulnya. Jadi ya
kalau gue pribadi sebenarnya spesialisasinya gitar sih sebetulnya. Tapi in general masih bisa lah. Cuman setiap orang, karena kalau untuk spesifik gitu, piano juga bisa sangat-sangat technical gitu. Iya. Jadi harus didalamin juga aspek-aspek yang dinamiknya apa segala macam itu. Kalau gue diminta untuk itu mungkin agak sulit. Karena gue bukan pianis advance gitu. Oke. Tapi kalau misalnya gue diminta untuk main piano and vocals yang sederhana buat player yang intermediate beginner, gue masih bisa. Itu misalkan seperti itu. Oke. Jadi jam terbang ya. Jadi jam terbang penting ya. Lo harus rajin-rajin bikin, harus rajin-rajin nulis. Ada yang lo temuin lo tulis, apa yang lo temuin lo belajar tulis ya. Dan yang pasti ada wadahnya sih sebetulnya. Kalau untuk awal-awal mau mengawali karir gitu. Kalau dulu, waktu gue zaman dulu ya, ketika sebenarnya turning point gue bisa nulis gitar secara detail, itu Power Tab itu benar-benar saat itu sangat-sangat membantu. Karena Sibelius pada saat itu keluar, finalnya keluar, dia tuh didesain hanya untuk musik klasik sebetulnya. Sedangkan fitur gitar tuh hanya tambahan. Jadi kalau kayak teknik-teknik bending segala macam itu sangat sulit banget dibikin dan waktunya lama sekali. Sedangkan Power Tab itu bisa bikin cepet banget. Nah, itu pada saat itu gue bergabung sama komunitas powertabs.net. Jadi waktu itu ada kumpulan orang-orang yang bikin Power Tab dan mereka transkrip lagu yang baru-baru. Nah, kalau zaman sekarang kan misalnya Dream Theater keluar album, besoknya ada yang cover nih gitarnya. Zaman dulu kan YouTube belum ada ya. Belum banyak ya, belum ada. Kalau kita dulu zamannya begitu album Dream Theater keluar, semua berlomba-lomba nulis. Wow, oke. Iya. Ya kalau gue sih milihnya yang jarang justru. Gue sebenarnya dari Power Tab itu kan sebenarnya lebih mengapresiasi gitar dan kawan-kawannya ya, mulai suka Steve Vai, Joe Satriani segala macam. Tapi gue milih transkrip yang jarang. Waktu itu yang jarang tuh Free Kitchen. Iya. Jadi gue dapat, karena gue pengen tahu juga kan tulisan gue bagus atau enggak. Ya gue bersyukur banget ya ketika gue posting ratingnya bagus. Banyak yang komen, banyak yang request malah. Jadi sebenarnya wadah itu sangat membantu untuk menilai diri lu seberapa bagus. Komunitas ya. Dan iya, cuman sayangnya Power Tabs itu kena hak cipta dia, melanggar hak cipta. Karena dianggapnya ngebajak gitu. Akhirnya si powertabs.net itu terpaksa di shutdown dan hanya diperbolehkan buat karya-karya original. Tapi ironisnya, semua karya yang ada di powertabs.net nih ya, fun fact ya, sekarang ada semua di ultimateguitar.com. Nggak tahu gimana caranya, mungkin diambil database-nya atau gimana, dan karya yang gue pernah tulis ada, tapi namanya udah nggak ada. Udah blank namanya. Nggak ada namanya, Tot? Nggak ada namanya. Jadi kayak dianggap propertinya ultimateguitar.com aja. Damn itu. Karena gue tahu banget gitu, yang bikin by accident 2 gitar akustik itu cuma gue. Iya, yang susah itu kan, yang belum kita mainin sampai hari ini kan. Nggak mungkin orang bikin persis dong, kan itu aransemen. Gue tahu banget nih gue yang bikin. Dan ada beberapa tulisan yang gue buat, ada yang gue modif memang tekniknya. Gue tahu gitu, oh ini gue yang nulis nih. Wow. Gitu. Bisa ya, gitu. semacam itulah. Cuman kalau zaman sekarang bisa dimulai dari contribute di ultimateguitar.com, tapi jangan terlalu lama juga karena ya biar gimana juga lo mesti ya spread your wings, berharap bisa menjadi mata pencaharian juga, ngiripin keluarga dan sebagainya. Oke. Emang ya ini nih karena lu bahas gue jadi tertarik nih. Emang bisa ya Tot yang menghidupi keluarga ya dari seorang transcriber jadi seorang transcriber? Ya, puji Tuhan sih. Gue bersyukur banget ya akhir-akhir ini mulai ada titik cerah sih sebetulnya sejak gue masuk transcriber. Karena ya kalau masalah cukup nggak cukup gimana kita ngelola, betul nggak? Tapi maksudnya ya ada gitu. Maksudnya selama ini kan gue sering ngeliat nih karena di Indonesia tuh transcriber itu sedikit, gue selalu ngelihatnya patokannya luar. Oke, salary per tahun berapa segala macam.
ya mungkin belum mencapai standarnya di luar ya. Cuman buat gua sih so far ya bersyukur aja lah masih ada gitu di masa pandemi ini, masih ada pemasukan gitu. Seperti itu. Walaupun gua udah kehilangan main job gua. Sekarang jadi side hustle ini malah jadi main job kan karena kehilangan main job gua gitu. Terpaksa gue mencari side hustle lain gitu. Ya mungkin gangguin Yusak side hustle-nya. Tot, bisa di-mention nggak sih Tot, berapa emang kalau di luar ya, karena lu bilang tadi pasarnya di dalam negeri belum ada. Kalau di luar emang berapa sih salary per tahunnya kira-kira? Bisa sampai berapa? Jangan yang hype banget Nah, ya. itu gue lupa sih. Jangan yang biasa-biasa aja, maksudnya yang standar gitu, nggak usah yang penulis kayak legend kayak yang Luis bahas tadi atau siapa gitu. Gue lupa sih bro sebenarnya. Oh, oke. Kalau berapanya. Jadi ini mah buat teman-teman yang nonton, ada satu website ya. Jadi yang bagus itu dia tuh setiap profesi ada kayak semacam standarnya lah. Produser, copywriter, arranger, itu semua ada semua. Oh ya. Dan bisa apa website? Jadi ya coba aja dibaca karena diupdate selalu gitu. Sebenarnya intinya bukan angkanya sih, tapi buat kita ngancer-ngancer nih ketika kita mau mencoba menghargai waktu kerja kita gitu. Sebagai patokan gitu. Apa websitenya, ya, Tot? Itu aja sih yang penting. Jadi nanti gue cari dulu ya, gue lupa. Karena dia benar-benar nggak cuma transcriber, berbagai pekerjaan musik. Jadi session player, segala macam. Jadi mendalami satu bidang kan jadi tahu ya. Kalau misalkan punya cita-cita jadi musik komposer, ada nih poin-poinnya gitu, bisa berangkat dari situ. Menarik. Ya sebenarnya menginspirasi juga sih buat kita sih. Nanti gue inilah, maksudnya bisa lu taruh di bio kan ya, atau gimana? WhatsApp aja, WhatsApp gue ya. Coba WhatsApp lu deh kalau ini. Oke. Tot, keren Tot cerita lu nih. Tot, tadi kan lu ngulik teman-teman lu kan berdasarkan celinya telinga. Maksudnya mereka ngulik susah berdasarkan telinga, sedangkan lu ada membaca. Tapi waktu lu menulis, lu nguliknya gimana, Tot? Lu pakai telinga juga kan, iya nggak? Nah, waktu lu transcribe tuh nguliknya gimana proses ngulik lu nya? Sampai jadi tulisan, untuk jadi tulisan. Oke. Sejujurnya ya, cara gua ngulik untuk diri sendiri sama untuk transcribing tuh beda banget sebetulnya. Oke. Karena begini, transcribing itu ibaratnya bayangin sebuah forensik sih. Oke. Jadi tugas kita tuh benar-benar memberikan informasi sejelas-jelasnya itu what happened sama musik itu. Gue belajarnya dari authentic transcription ya. Kalau lihat Spotify, senar yang keceletot nggak sengaja open string aja ditulis gitu. Jadi kalau transcriber tuh harus bisa mendeliver itu. Ya kan ada beberapa yang bilang licik lah lo pakai software lambatin lagu. Bayangin dokter nggak boleh pakai mikroskop, masa dibilang licik? Karena tugas kita tuh harus memberikan informasi yang sejelas-jelasnya. Oke. Gitu, bayangin kalau dokter nggak boleh pakai mikroskop, stetoskop gitu. Ya ini sama. Jadi transcriber itu ya tugasnya memang harus bisa ngebedah dan memberitahukan exactly seperti apa itu. Ya by ear yang pasti. Itu juga butuh proses ya, karena cara kita ngedengar musik juga akan terus tambah gitu skillnya. Maksudnya bisa ngebedain, bisa ngedengerin full band tapi kita bisa fokus ke gitarnya, itu memang butuh latihan pasti. Butuh latihan. Sementara kalau gue untuk ngulik diri sendiri, sebetulnya lebih nyantai sih bro, lebih fun malah. Benar. Jadi gue tuh kalau untuk diri sendiri, misalkan gitar nih ya, ada gitarnya siapa, gue ulik, nggak akan sama. Gue akan personalize buat gue. Level gue udah di situ sih. Jadi gue nggak sama sih. Ekspektasinya nggak akan sama ketika gue nulis authentic transcription lagi. Karena buat gue itu udah lewat masanya. Waktu awal-awal gue main gitar memang seperti itu sih. Pengen ngulik persis, keceletotnya sama. Cuman sekarang sih nggak. Gue lebih ngeblend style gue gimana. Nyamannya seperti apa, kayak gitu. Keren. Cuman yang pasti yang namanya hearing itu semua musisi harus punya ya, ya mau itu jazz, mau itu klasik segala macam. Apalagi sekarang teknologi udah makin gila gitu. Sekarang udah ada teknologi unmix, lo tahu kan, yang bisa misahin. Bisa misahin, ya.
Kalau zaman kita mana bisa. Mana gitu. bisa. Gue inget Steve Vai, kenapa gue suka Steve Vai? Karena dia tuh transcriber juga kan sebetulnya buat Frank Zappa kan. Oh, oke, iya. Ya benar. Kenapa dia bisa diangkut gitu? Dia tuh kayak semacam gitulah ceritanya, ngasih partitur. Makanya gue ngikutin jejaknya sih, nekat-nekatan kayak gitu. Jadi dia juga banyak kasih tips waktu itu. Dia bilang gue juga kan sempat struggle ya ketika kita masih pakai Winamp tuh, Windows tuh, Pacemaker. filenya MP, speaker Tsunami itu, apa yang harganya cuma 30.000 gitu ya. Ya pada zaman Steve Vai sih dia menyarankan mendengarkan dari berbagai media, dari apa, vinyl, dari kaset segala macam. Oke. Ya cuman kan di zaman kita udah nggak seperti itu ya. Cuman kalau di kita sekarang udah teknologi lebih canggih, ada teknologi unmix, bahkan ada berbagai tools yang bisa ngilangin noise segala macam ya. Skill-skill yang gue belajarin di sound design sebenarnya sangat kepake sekali terapannya untuk jadi transcriber yang benar-benar sharp gitu. Jadi nggak cuma sekedar filenya jelek nih gue nggak bisa gitu, tapi gue harus solving problem juga, karena tugas gue misalkan ada audio rekaman live yang sangat penting tapi mesti didokumentasi, sementara banyak background noise yang ngeganggu. Ya sekarang ada teknologi RX, isotope segala macam, ya kita ngegabungin itu sih untuk bisa ngerestorasi lagi. Keren. Jadi ya buat gue itu sih. Keren. Buka jasa mixing, Pak? Enggak. Kagak betah, bro. Aduh. Gue kurang ahli mendengarkan frekuensi soalnya. Oke. Gua nge-note banget, bagus Tot. Yang lu bilang tuh bagus sih. Buat semua yang mau jadi penasaran sama transcriber itu jejaknya Gatot, ikutin lah. Kalau dulu jejaknya Steve Vai, dia ikutin. Sekarang ini ada Gatot, ikutin jejaknya Gatot. Kalau yang mau kenal sama Gatot, nih gua tampilin ya. @GatotAlindo ya, Instagramnya ya. Ya. Gua tulis. Mau di mana aja selalu itu sih, Twitter atau Facebook. Cuman gue seringnya sih di Instagram sih. Kalau ngeposting-posting. Oke. Jadi @GatotAlindo. Ini gue tulisnya gitaris, DJ, transcriber. Harusnya transcribernya di depan berarti. Salah gue, sorry. Ya, nggak apa-apa. Cuman lu ngasih pencerahan banget, Tot. Buat gue aja ngasih pencerahan banget. Gue mungkin di tempat yang berbeda sama lu, di musik di sisi yang berbeda. Cuman lalu gue step yang harus dilakukan, terus kesabaran, ketekunan tuh kayaknya nggak bisa ditawar ya. Attitude, relasi gitu, wow. Terakhir deh. Yang pasti ya ketika kita passion sesuatu ya nggak ada yang bisa ngeberhentiin kita sih harusnya. Setuju. Itu quote bagus, gua tulis quote dari Gatot. Bukan, itu dari Rick Price ya, Nothing Can Stop Us Now. Gitu. Tot, terakhir deh Tot, pertanyaan terakhir gua. Gue kasih tema pertanyaan itu kita dan Indonesia. Oke. Menurut lu as a musician di bidang kita gitu ya, kita sebagai praktisi musik, apa sumbangsi kita buat Indonesia? Lalu apa harapan lu buat Indonesia, dan menurut lu kayak apa Indonesia kira-kira 10 tahun lagi gitu, Tot? Kalau harapan gue sih sebetulnya di Indonesia, terutama musik ya, kita lebih bisa meng-appreciate aja sih karya gitu, karya lokal, ya, karya teman-teman sendiri. Jadi karena kita tuh udah jadi masyarakat global sebetulnya. Globalisasi itu udah terjadi sih sebetulnya, ya. Ketika lo bikin karya, dikeluarin, anybody bisa lihat, nggak cuma orang Indonesia doang. Harapan gue sih, ya kita punya kesempatan yang sama lah, nggak cuma sekedar K-pop menginvasi Indonesia, tapi sebaliknya gitu, musik Indonesia juga bisa di luar diterima gitu. Keren. Dan masalah, gua rasa untuk 10 tahun ke depan sih ya, optimis gua, yang namanya hak cipta itu akan lebih dihargai sih, karena sekarang juga generasi kita sedang mengusahakannya sih. Keren, hak cipta ya. Ya itu PR banget sih. Biar kita bisa hidup sampai tua ya, dengan uang terjamin. Betul. Iya, dan semoga partitur juga bisa menjadi apa ya?
bisa menjadi bagian dari itu, karena memang di luar negeri juga sebetulnya artis hidup dari situ sebetulnya. Walaupun ya kita nggak bisa pungkiri bahwa budaya partitur bukan budaya kita ya. Ya. Tapi kalau kita optimis nanti someday musik kita bisa diterima di luar, orang luar pasti butuh partiturnya juga. Gitu. Ya. Pasarnya jadi lebih lebar ya kalau emang bisa sampai kita Betul. Kita paham kalaupun bahwa bukan kita. Iya. Setuju gua, setuju. Todd, thank you buat malam hari ini, Todd. Udah mau ngobrol-ngobrol. Iya, Bro, thank you. Gua yang thank you. Sorry nih buat kekurangannya. Santai. Gua berharap bisa ketemu langsung nih ya. Kita ntar bikin podcast live aja langsung, lu datang gitu, kita ngobrol. Harus dengan tema yang berbeda ya. Dengan tema yang berbeda, iya. Lebih ke nama-nama tema non musik gitu. Iya, boleh tuh, boleh ya. Tapi harus ramean sama si Adi gitu. Betul. Hancur pasti. Biar lebih lebar temanya, lebih lebar obrolannya. Thank you, Todd, udah datang udah datang ke ruang tamu RSC ini walaupun virtual. Semoga ntar benar kita bisa ketemu langsung ya. Kita bisa bikin kontennya langsung. Sukses juga buat channel lu, Bro. Thank you. Gua closing nih, Todd ya. Iya. Oke, teman-teman semua, itu tadi obrolan gue sama Gatot Alindo, @GatotAlindo, follow aja Instagramnya. Semoga bisa bawa manfaat, ngasih value-value yang positif, juga mengenalkan kita semua sama profesi yang namanya transcriber. Semoga makin banyak transcriber bagus sehingga komunitas ekosistem transcribe di Indonesia juga berkembang. Dan bayaran bagus. Penghargaan kepada karya bagus. Hope the best for Gatot Alindo. Sahabatku, makasih udah datang. Buat yang udah dengerin, thank you. Sampai ketemu di next obrolan Ruang Tamu RSY. Saya Yusak Hartoko dari Rumah Seni Yusak. See you. God bless. Bye-bye.